Dan ini senantiasa juga membawa kita pada suatu pandangan pemahaman baru tentang bagaimana sebenarnya kita ada dalam proses doa dan puasa diakonal itu sendiri. Saudara-saudara, kalau bagian bacaan ini Yesaya menyinggung tentang tradisi cara hidup orang Yehuda. Ini baru pulang dari Babilonia, baru pulang di pembuangan, kembali ke Yerusalem, dan mereka juga menata hidup mereka kembali, tetapi mereka tidak meninggalkan tradisi-tradisi beribadah. Tetapi sangat disayangkan di dalamnya adalah bagaimana Allah melihat tindak tanduk kehidupan umat Yehuda, bahwa mereka sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Bahkan mereka boleh berpuasa, tidak makan, tidak minum, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi ritual-ritual atau tradisi-tradisi beribadah hanya sebatas pada soal konsep dalam diri mereka untuk dilihat bahwa mereka sungguh mencari Tuhan, sungguh dekat dengan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Sehingga di sini dikatakan mereka sudah berusaha mencari Tuhan, mencari tahu maksud Tuhan, tetapi justru yang mereka lakukan hanya mencari tahu, tetapi tidak membuat apa yang mereka tahu itu mereka lakukan. Nah, saudara-saudara, puasa diakonal sendiri adalah bagaimana memberikan gambaran. Ini DP istilah orang sekarang mengurangi sedikit demi sedikit. Biasa konsumsi berlebihan, orang mengurangi sedikit-sedikit. Artinya mengurangi sedikit-sedikit itu juga untuk membuat satu kumpulan sumbangan partisipasi kita untuk boleh dibagikan kepada yang membutuhkan. Sempat bercerita dengan beberapa jemaat, orang mesti tahu ada istilah puasa diakonal. Puasa diakonal itu tidak hanya sekedar menyisihkan, tetapi juga bagaimana kita dalam mewujudkan ibadah kita kepada Tuhan yang terwujud dalam memberikan diakonal. Diakonal itu artinya suatu tindakan yang dilakukan secara sukarela, secara sadar, dilakukan sebagai panggilan iman untuk bagaimana kita juga menyisihkan sesuatu boleh menjadi bagian hidup orang lain. Nah, saudara-saudara, jadi di sini dijelaskan tentang bagaimana sebenarnya dalam konsep orang mau kasih kurang. Biasa orang bilang dulu jasa makan mie kalau di ibadah orang sudah kasih gula-gula. Dulu kasih cookies atau kopi orang sudah kasih gula-gula. Artinya tidak mengapa juga ketika kita memberikan biasanya mie, kopi, cookies, tapi setidaknya dalam tradisi puasa diakonal ada sesuatu yang orang sisihkan untuk diberikan kepada sesama. Ya, kalau orang tradisi benih dengan ketenturan biasa orang ada kasih menyendirikan persembahan puasa diakonal. Tetapi dalam konteks jadi tuan rumah, saya sempat berbicara begini, kalau orang biasa kasih cookies dan kopi, kalau orang semua kasih gula-gula, berarti dia keselisih antara kopi dengan gula-gula, mesti kasih partisipasi. Itu dia puasa. Jadi kalau cuma sekedar kasih gula-gula pun tidak karena biasa yang kopi cookies atau mie, itu selisih itu orang bikin puasa diakonal. Artinya ini yang senantiasa membawa kita tentang memahami puasa diakonal itu. Kalau cuma sekedar ganti menu, apa artinya kalau kita tidak berbagi atau tidak membagikan selisih-selisih kita itu? Nah, saudara-saudara, nah ini untuk membawa kita untuk melihat lebih ke dalam tentang bagaimana kita beribadah dan kita mewujudkan peribadatan kita. Kalau di mimbar tadi orang sudah ditegur tentang bagaimana kita sungguh-sungguh memberdayakan puasa diakonal kita. Artinya kita berbagi kepada orang yang tidak sama dengan kita. Kita berbagi kepada orang yang membutuhkan. Kalau orang sendirikan itu untuk puasa diakonal, kasih bagi orang lain yang membutuhkan. Jadi dengan kata lain DP hukum begini, bukan yang orang kasih kembali kepada orang. Yang orang kasih itu sebagai persembahan kembali kepada yang lain. Diberikan kepada yang membutuhkan. Nah, ini arti penting daripada cara kita berpuasa diakonal. Kan kita diakonal itu berarti sesuatu yang kita beri kepada orang-orang yang sungguh membutuhkan. Diakonal itu adalah sesuatu tindakan kasih yang kita berikan kepada sesama kita.
Kira kita juga ada dalam rangkaian orang sementara mengumpulkan puasa diakonal kita. Dan marilah kita bertindak secara benar menurut firman agar supaya kita juga mampu melepaskan penderitaan sesama kita. Kita mampu memberikan kebebasan kepada kita. Apa artinya orang berpuasa diakonal sementara kita masih membuat sesama kita tertekan, membuat sesama kita seakan-akan tidak bebas, membuat sesama kita semakin menderita. Kalau di sini dikatakan para budak-budak justru dibuat selalu menderita, tertekan. Apa gunanya orang berpuasa? Orang pekerja semakin ditindas oleh orang yang tuan tanah. Apa gunanya berpuasa ketika sementara juga itu melakukan perkelahian dan perselisihan? Dengan kata lain bahwa kegunaan dari puasa itu untuk membuat kita merenungi akan perbuatan-perbuatan kita, akan tindakan-tindakan kita, agar supaya sungguh nyata bersama dan berhadapan dengan kehendak Tuhan. Sehingga cara kita berpuasa, berdoa, beribadah itu juga terwujud dalam tindakan dan perbuatan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih berkat itu, dialah konsep daripada doa dan puasa atau puasa diakonal yang sementara kita jalani, memperingati minggu-minggu sengsara daripada Kristus Yesus, membawa kita untuk semakin memahami dengan benar apa maksud daripada firman yang memanggil kita, membawa kita sebagai orang percaya untuk hidup dalam persekutuan, beribadah, berhubungan baik dengan Tuhan, tetapi juga mewujudkan apa yang kita imani di dalam Tuhan untuk berbuat baik. Tuhan memberkati. Amin.